Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Kilas Balik hari ini kita melanjutkan perjalanan pencarian sejarah kita, pencarian sejarah para tokoh alim ulama yang ada di Kabupaten Kebumen. Pada kesempatan kali ini kita dan tim sedang berada di makam Syekh Abdul Awal atau nama lainnya Raden Soleh yang berada di Dukuh Kedung Ambak, Desa Kebon Sari, Kecamatan Petanahan, Kabupaten Kebumen. Nah, beliau ini salah satu guru dari Syekh Anom Sidakarsa yang berada di Desa Grogol Bening Sari. Nah, teman-teman pengen tahu sejarahnya seperti apa? Simak terus video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kami, channel Kilas Balik. Di kesempatan kali ini kita berada di makam Syekh Abdul Awal, dan di sini di kali ini kita ada yang berbeda karena kita tidak berbincang dengan narasumber dikarenakan satu dua hal. Ya, beliau tidak berkenan untuk diwawancarai, dan di sini kita akan sedikit membahas tentang siapa Mbah Syekh Abdul Awal tersebut. Kita akan bercerita sedikit, dan cerita yang kami dapatkan cerita yang diberikan oleh narasumber ke kita, dan kita akan menceritakan di dalam menyebarkan agama Islam Joko Tingkir atau Sultan Hadiwijaya. Beliau bersama dengan Kiai Ageng Pemanahan dan putra beliau yang bernama Raden Sutawijaya. Akhirnya Kiai Ageng Pemanahan diberi wilayah alas mentap oleh Sultan Hadiwijaya, dan kemudian mendirikan kerajaan dengan nama Kerajaan Mataram Islam. Raja yang pertama Raden Sutawijaya dengan gelar Kiai Ageng Mataram atau Sultan Agung Mataram. Tentang Raden Soleh, putra dari Kiai Ageng Mataram. Raden Soleh lahir tahun 1510 Masehi.
atau 931 Hijriah di Mataram, dan setelah beranjak dewasa beliau berangkat mengaji agama Islam di Demak, Bintoro, dan juga pondok pesantren di Jawa Timur. Dan setelah selesai mengaji, beliau dididik ilmu pemerintahan dan diberi daerah sebelah barat Sungai Kaliprogo, sebelah timur Sungai Serayu, sebelah utara Gunung Dieng, Wates, Sekaten. Raden Soleh tidak mau menjadi raja dikarenakan tujuannya menyebarluaskan agama Islam demi dakwah, di mana kebanyakan sewaktu itu masuk daerah Purworejo Selatan. Beberapa tahun kemudian baru masuk di Kebumen, di sekitar Pegunungan Karang Jambu, kemudian di Sentul dan Grogol. Di dalam hutan Grogol ada sebuah danau, di sekitar danau banyak sekali pohon waru yang mempunyai daun yang lebar. Maka setelah membuka hutan daerah ini diberi nama dengan Kedung Amba. Dan disinilah beliau mendirikan masjid untuk semua orang yang ingin belajar ilmu agama Islam, khususnya di Sentul. Beliau tidak lama karena mendengar suara gamelan yang terlalu keras sehingga mengganggu para santri dalam belajar agama Islam. Maka sampai saat ini di desa Kedung Amba tidak boleh membunyikan gamelan. Dan dari sini akhirnya beliau menyebarkan agama Islam sampai ke Cilacap, Banyumas, dan pada akhirnya dapat ziarah ke Tanah Suci selama 7 tahun. Sepulang dari Tanah Suci mendapatkan nama tambahan yaitu Sayyidina wa Sultanina Syekh Haji Abdul Awal. Dan di daerah Cilacap, Banyumas terkenal dengan nama Pangeran Sekar Welang. Selanjutnya beliau juga menyebarkan agama Islam di Bumi Parayangan atau Bandung, di rumah paman beliau yaitu Syekh Abdul Muhyi, dan mengikuti torekoh di dalam gua Saparwadi di Pemijahan, Tasikmalaya, Jawa Barat. Di Kebumen, di mana Syekh Abdul Awal huni adalah di Dusun Kedung Amba, Desa Beningsari, Grogol. Kedung Amba diambil dari makna artinya jero ombo, melambangkan begitu mendalam dan luasnya pengetahuan yang dibawa oleh wali amanat Syekh Abdul Awal. Yang jelas beliau masuk desa Kedung Amba pada tahun 1551 Masehi atau 972 Hijriah, dan beliau meninggal pada tahun 1019 Hijriah atau 1598 Masehi, hari Kamis Wage jam 5 sore. Pada saat itu Raden Soleh juga dikenal sebagai Syekh Abdul Awal Kebonsari yang sudah menetap di sana. Meski namanya belum Kebonsari, seiring waktu di Kebonsari Syekh Abdul Awal membawa ilmu kudus sebulir seperti beras atau semenir, dipecah menjadi 4 mazhab, sementara
tinggal di sini, Syekh Abdul Awal memberikan pewarah kepada banyak orang tentang ilmu wali. Di Kebumen, Syekh Abdul Awal memiliki banyak murid, termasuk di Guyangan, yaitu Syekh Abdul Rashid Citakarsa sebagai pembawa Islam Jawa atau sinkretik atau mistisme atau ilmu ratu tanah Jawa. Beliau diajarkan pengetahuan di bidang ini. Ada tokoh-tokoh lain yang dikenal, yaitu Syekh Abdul Muhyi, tetapi ia membawa pesan Islam murni dari tanah Arab. Abdul Muhyi, panembahan putra Imam Mahdi Sultan Tanah Madinah. Untuk kerajaan Mataram Islam sendiri berdiri tahun 1525 Masehi. Kemudian kerajaan Demak lebih tua lagi, yaitu 1478 Masehi. Sedangkan untuk daerah Somalangu berdiri tahun 1625 Masehi. Dan pendiri Somalangu yaitu masih satu guru dengan pendiri Mataram Islam. Jadi memang masih satu kaitan, satu mata rantai gurunya. Kemudian Belanda sendiri masuk Indonesia tahun 1595 abad 16 Masehi. Kemudian santri dari Syekh Abdul Awal sendiri yang terkenal atau banyak yang mengetahui, yaitu satu Raden Abdul Fattah yang makamnya di Nampudati, sebelah arah utara makam dari Syekh Abdul Awal, yaitu di desa Nampudati. Kemudian ada Syekh Anom Sidakarsa yang berada di Wadas Grogol Beningsari, yang menyusul sang guru ke Mekah bersama sang istri. Kemudian yang ketiga ada Syurowardi, makamnya yaitu di Tanjung Sari. Kemudian yang keempat ada Abdul Rashid di Desa Demung, Kecamatan Petanan. Kemudian yang terakhir ada Santri Undik, makamnya di daerah Bumi Agung atau di selatan Stasiun Ijo. Untuk karomah Syekh Abdul Awal sendiri, beliau mempunyai masjid yang didirikan beliau. Masjidnya kecil, namun bisa memuat banyak jamaah. Atapnya pun menggunakan ijuk. Namun ketika hujan tidak ada kebocoran air di lantai. Kemudian ada sumur yang dibangun berbarengan dengan masjidnya yang menjadi bekas tempat wudhu, yaitu di Kedung Bajul Putih. Airnya bisa menghidupkan ikan lele yang sudah digoreng dan tulang-tulangnya saja, dan bisa menjadi hidup kembali. Kemudian Syekh Abdul Awal pernah menyampaikan wejangan kepada Syekh Anom, yaitu beton 9 dibilang 10. Itu yang berarti sewaktu istri dari Syekh Anom hamil 9 bulan, beliau, istri dari Syekh Anom, akan melahirkan, dan menganjurkan untuk tidak mengikuti ziarah ke Mekah pada saat itu. Kemudian ada petilasan Sunan Geseng yang berada di sebelah selatan masjid, yaitu berupa pohon waru yang sekarang sudah tidak ada karena sudah dibuat rumah. Sebelum Syekh Abdul Awal masuk daerah Kedung Amba, ternyata memang sudah ada Sunan Geseng, sang murid dari Sunan Kalijaga. Setelah masuknya Syekh Abdul Awal, akhirnya Sunan Geseng meninggalkan Kedung Amba. Kemudian karomah yang selanjutnya yaitu
Raden Soleh atau Syekh Abdul Awal itu bisa berziarah atau mengunjungi tanah Mekah menggunakan mancung dari kelapa. Beliau bisa sampai dengan mancung ke tanah Mekah. Kemudian ada air sumur atau pula masjid yang bisa menjadi perantara atau wasilah untuk mengobati orang, tentunya dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Setelah Syekh Abdul Awal berkelana ke Kebumen, Syekh Abdul Awal menikah dengan putri istana Surakarta disebut Jonggrang. Dan Syekh Abdul Awal hanya memiliki satu istri, yaitu Nyai Jonggrang. Karomah dari istri Syekh Abdul Awal atau Nyai Jonggrang tersebut, beliau mempunyai kemben atau pakaian yang bisa digunakan untuk membakar kacang, namun kembennya tidak ikut terbakar. Dan tangan beliau, tangan Nyai Jonggrang tersebut bisa digunakan untuk menggoreng atau sebagai alat masak. Kalau saat ini namanya spatula, bisa untuk menggoreng, namun tidak terluka atau tidak merasakan kepanasan dan tetap sehat utuh seperti semula. Deretan makam yang ada di kedua sisi Syekh Abdul Awal. Sebelah barat makam Syekh Abdul Awal adalah makam anaknya, Abdul Rauf. Pergi bahwa ia selalu ingin mengungguli ayahnya, dan beliau senang mengajarkan agama Islam. Di dalam hutan maka beliau terkenal dengan nama Kiai Pengalasan. Beliau menyembelih ayam jago sampai putus urat lehernya, dan ditempel lagi ayam tersebut bisa hidup dan berkokok kembali. Disuruh ambil air oleh ayahnya menggunakan kulah, namun malah menggunakan keranjang bambu. Namun kenyataannya air tidak tumpah dan tetap penuh. Jaya Mamat, cucu Syekh Abdul Awal yang mempunyai keahlian kesenian mulai dari mocopat, tendang gulo, hiroat, sejarah umum, seni suara, dan pencatat silsilah keturunan. Zainal Ngafiyah, buyutipun Syekh Abdul Awal. Zainal Ngafiyah ini mempunyai tongkat yang bisa berubah menjadi besar seukuran pohon jambe, atau bisa berubah menjadi tiang, dan bisa disuruh apa saja asalkan tujuannya baik. Ya, begitu teman-teman, kilas balik sedikit sejarah dari Mbah Abdul Awal. Untuk di video kali ini kami minta maaf tidak bisa menghadirkan narasumber ataupun juru kunci yang bertanggung jawab di makom Mbah Awal, dikarenakan satu dua hal. Beliau tidak berkenan untuk diwawancarai, tetapi kita diberitahu sejarah ataupun karomah yang Mbah Awal dulu ada. Untuk sejarahnya kurang lebih sama ya, sedikit hampir sama dengan Mbah Anom, karena tidak dipungkiri juga karena Mbah Anom adalah murid Mbah dari Mbah Awal. Mungkin dari karomah ataupun kemampuan ataupun ilmu yang ada itu hampir sama dengan Mbah Anom. Ya, begitu teman-teman sejarah dari Mbah Awal. Semoga bisa jadi pelajaran kita selama kita hidup dan bisa buat patokan kita hidup. Amalan-amalan yang dulu beliau berikan sampai sekarang masih dijalani oleh warga-warga ataupun peziarah-peziarah yang sering ke makam Mbah Awal. Dari saya dan tim Kilas Balik mengucapkan banyak terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe di channel kami.
dan tunggu video-video dari kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.